Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam itu kita harus semangat ya. Jawabnya juga harus semangat, wajib, karena tiga hal doa itu luar biasa. Assalam, ar-rahmah, al-barakah. Ya. Dari rahmah saja sudah luar biasa. Panjenengan bisa baca surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Rahmat Allah di Az-Zumar maknanya apa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Jadi rahmat yang di sini maksudnya kalau kita salam, kita mengucapkan rahmat, berarti ada satu doa bahwa innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salah satunya adalah kita lagi didoakan agar mungkin kita punya banyak dosa, diampuni dosa-dosanya. Atau yang lain mungkin kita bisa baca di surat Al-Kahfi ayat 10. Doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah. Apa? Atina min ladunka. Berikan, datangkan kepadaku langsung dari kamu rahmat. Apa itu rahmat? Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Siapkan solusi rasyada dari setiap permasalahan kami. Jadi ketika kita rahmat berarti mungkin kita lagi punya masalah, Allah akan memberikan solusi kepada kita. Dan masih banyak lagi di surat Al-Baqarah ayat 157, di surat Al-Fatihah yang kita baca di situ ada Ar-Rahman Ar-Rahim, luar biasa. Jadi afsus salam itu memang luar biasa karena itu bermanfaat betul bagi kita semuanya, baik yang mengucapkan maupun yang menjawabnya, karena menjawabnya itu menjadi wajib. Baik, bukan itu materinya. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik sekalian semuanya, akhir-akhir ini itu luar biasa problem rumah tangga yang akhirnya Badan Peradilan Agama itu membuat satu perhitungan total 1 tahun dalam 1 tahun terakhir ini. Di pernikahan se-Indonesia yang kurang lebih 2 juta, itu minimal ini terjadi perceraian 400.000 setahun. Jadi janda baru itu 400.000 se-Indonesia. Di Banyumas dari 15.000 pengantin se-Banyumas itu terdapat sebelum COVID itu di atas 3.000 perceraian. Dan pada saat COVID-19 tahun 20 dan tahun 2021, kemarin di tahun 2021 meningkat menjadi di atas 4.000, bahkan kemarin sudah mencapai angka 5.000 dalam 1 tahun. Penyebabnya banyak. Di antaranya perselisihan terus-menerus, ekonomi karena banyak laki-laki yang di PHK, dan yang paling
anyar paling baru itu fenomena karena banyak laki-laki suami yang judi online. Judinya online. Sudah diketemukan bandarnya, ya salah satunya adalah di daerah desa. Di sebuah kecamatan di Banyumas itu depannya ada perusahaan ya kecilan itu air minum isi ulang, tapi belakangnya itu berisi penuh dengan komputer yang disitulah digunakan untuk judi online. Suaminya suruh kerja nggak mau, cukup lewat HP, tapi uang terkuras habis. Akhirnya istrinya menasehati nggak mempan, lu mongko tuli oli, akhirnya habis, ujung-ujungnya mengajukan gugat cerai. Dan dari yang bercerai itu 70% dilakukan oleh istri karena gugat cerai. Bukan dari laki-laki karena talak, tetapi karena gugat cerai. Berarti perempuan yang mengajukan ke pengadilan agama. Untuk wilayah PA Purwokerto kemarin sudah 2.312. 2.300 sampai dengan bulan Oktober ini. Luar biasa. Untuk Purwokerto saja berarti kan separuh. Untuk daerah timur Kalipelus, Sumbang sampai Tambak itu wilayahnya Banyumas, bukan PA Purwokerto. Karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Agama lewat pegawai-pegawainya, salah satunya saya, yang setiap hari berada di kantor urusan agama, itu meminta kepada pegawainya untuk bagaimana agar ini terus bisa diturunkan, ditekan angka perceraian sehingga tidak menjadi lebih meluas lagi, lebih bertambah lagi. Dari 20% akan nurun nanti 15, bahkan sampai nanti 8%, diharapkan untuk tahun 2024 itu sudah nyampe di bawah 10%. Nah, maka pada pengajian kali ini pun saya ingin menyampaikan hal itu. Insya Allah kita tidak. Insya Allah kita tidak termasuk dalam kategori itu. Tetapi mungkin juga keluarga kita, mungkin juga tetangga kita, mungkin juga siapa di antara lingkungan kita. Karena itu minimal kita anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Karena di sini banyak anak-anak, banyak yang belum nikah ya Mas ya, belum nikah ya. Mau nikah kapan? Oke, saya awali dari mencari jodoh. Ya, Rasulullah bersabda, hadisnya sudah hafal semuanya teman-temannya. Apa? Tungkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha wa maliha wa irdiha wa diniha fadfar bidzatid din taribat yadak. Hafal? Ya. Ini harus melekat di sini. Tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 sebab. Jadi ada laki-laki mencintai wanita, itu kemungkinan hanya 4 sebab saja. Yang pertama karena perempuan itu cantik. Betul nggak? Kamu senang melihat cantik? Wa maliha, karena kekayaannya. Wa irdiha, karena status sosialnya.
wadiniha, karena agamanya. 4 hal. Mungkin karena cantiknya, mungkin karena hartanya, mungkin karena status sosialnya, mungkin karena agamanya. Dalam setiap bulan kami itu mengadakan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin. Dan sampai sekarang sudah ada 50 angkatan se-Kabupaten Banyumas. Setiap pengantin salah satunya ada pertanyaan. Apa? Sebutkan 3 alasan kamu mau menikahi wanita itu. Kamu mau menikahi perempuan itu, apa alasannya? 80% menjawab cantiknya. Jadi dari 15 pengantin, ini paling sedikit 15 pengantin, 15 pasang, berarti 30 ya, 30 yang datang ke KUA itu 15 pasang, berarti 15 laki-laki yang ditanya itu 12 sampai 13 menjawab cantiknya, dan yang menjawab agamanya nggak ada. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, fadfar bidzatiddin, pilihlah karena agamanya, taribat yadak, kamu akan selamat. Karena itu pesan saya kepada adik-adik yang belum menikah, kuatkan agamanya dulu. Nanti baru cari cewek yang juga kuat agamanya. Jangan cari cantiknya. Syukur-syukur papat-papate. Ada nggak kira-kira? Ada ya. Wis agamane, takwane luar biasa, ayu, sugih, anak jenderal. Jenderal Rambo. Cewek-cewek juga kalau ingin punya suami yang baik, ya kuatkan agamanya. Jangan percantik tok fisiknya, glowing. Apalagi biar dikira itu nanti akan cepat dapat jodoh. Mungkin saja, tapi belum tentu baik agamanya. Karena cantiknya mungkin akan dicari oleh orang yang tampan. Dan yang tampan belum tentu kuat agamanya. Saya kemarin baru menikahkan cewek berjilbab cantik luar biasa. Tapi saya nangis karena apa? Laki-lakinya seluruh tubuhnya bertato. Kupingnya tindikan, bolongnya kenanggo. Tatoan penuh. Tak tanya, Mas, orang tambah tato maning, wis orang nananggone. Ceweknya cantik banget, luar biasa. Gondongnya gelem. Ketemunya nang di epic. Nonton nebik, mungkin kejantur, nah, punya indang pengasih, nah, mungkin saya sih nggak tahu itu ya. Intinya sampailah kemudian sebuah pernikahan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, 4 hal ini untuk diperhatikan mungkin kepada anak-anak panjenengan. Kuatkan agamanya. Insya Allah akan mendapatkan yang laki-laki, dapat cewek juga yang agamanya kuat.
Kalau anak kita sendiri juga tidak kuat agamanya, yang cewek jangan harap mendapatkan laki-laki yang kuat agamanya. Kita bentengi anak-anak kita dengan kuat agamanya. Minimal ya mondoknya nang Zam-Zam. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa pernikahan menjadi sangat rapuh? 20% gagal. Salah satunya karena mereka tidak memahami arti sebuah pernikahan. Dalam Al-Quran ada minimal 4 prinsip, 4 pilar. Jadi di sini ada 4 saka ya, 1, 2, 3, 4. Kalau ini tidak ada, masjid ini akan roboh. Kayak Masjid Islamic Center Jakarta Utara, Keramat Tunggak. Ya. Dalam keluarga itu ada 4 pilar. Yang ketiga 4-nya itu tidak ada, maka menjadi keluarga yang rapuh, keluarga yang tidak kokoh. Ketika keluarga tidak kokoh, ada angin kencang sedikit, sudah roboh. Satu, pernikahan itu diambil dari bahasa Arabnya itu zawaj. Laki-laki suami namanya zauj, perempuannya namanya zaujah. Zawaj, zauj, zaujah itu maknanya apa? Jodoh. Jadi kalau seorang laki-laki kemudian menikah dengan seorang perempuan menjadi satu keluarga, laki-laki namanya zauj, yang perempuan namanya zaujah, mereka suami istri, itu mereka sudah menjadi satu jodoh. Nah, filosofi jodoh itu apa? Gampangnya panjenengan itu filosofinya pakai sandal atau sepatu. Sepatu setia sampai tua. Sepatu itu jodoh. Ya. Yang satu kanan, yang satu kiri. Pernah enggak panjenengan pakai sepatu kanan tok? Pernah enggak pakai sepatu kiri tok? Pasti kedua-duanya ada. Filosofi sepatu itu luar biasa. Dan itu sangat tepat diterapkan dalam satu perjodohan. Apa saja? Banyak. Yang paling prinsip adalah kalau sepatunya sudah usang, wis bodol, kayane bodol kabeh nggih. Apa ana sepatu sing siji anyar sing siji bodol? Ora ana mbok. Siji anyar, siji bodol dinggo. Sepatu gue senajan bodol nek kudu karo pasangane ora pas. Silahkan
20 tahun pakai sepatu itu saja bareng bodole. Ning anggar dienggo serasi. Bodol karo bodol. Dinggo bareng bodol karo bodol serasi. Sepatu. Loh kadang-kadang wong lanang mbok jumawa. Nyongane sih bisa ngolet sing lebih ayu. Ngolet sepatu sing lebih anyar wong dheweke wis bodol. Sepatune anyar, ora pas. Angger suwek sing siji suwek sing siji dienggo apa ora? Guang. Setianya seperti itu. Setia sampai mati. Ora kudu tekan tua tok. Karena anak akeh wong tua juga pada pegatan sampai mati. Masih banyak selalu berjalan beriringan meskipun yang selalu depan nggak mungkin yang depan akan meninggalkan yang belakang. Pasti gantian, yang depan, yang belakang jalan, nanti yang belakang jalan lagi terus sampai kepada satu tujuan. Itulah jodoh. Artinya kalau kita sudah memilih A sebagai istri saya dulu memilih dia sebagai istri saya. Tanggung jawab saya. Yang cewek saya mau dipilih oleh dia. Apapun kondisinya, bu arep kaya ngapa angele, saya tanggung jawab karena saya mau dipilih oleh dia. Kalau itu menancap dalam hati kita, apapun yang terjadi akan selalu bisa terselesaikan. Ora ujung-ujungnya pengadilan. Komitmen kita bersama itu, aku milih dia. Aku mau dipilih oleh dia. Ketika suami istri dua-duanya punya komitmen seperti itu, insya Allah. Cuma komitmen saja nggak cukup. Perlu bumbu. Bumbunya apa? Minimal 1. Kedekatan emosi. Kedekatan rasa. Jadi antara suami dan istri itu bagaimana punya kedekatan secara batiniah. Dengan cara apa saja, bebas. Masing-masing punya cara untuk mendekatkan rasa, mendekatkan emosi. Mungkin ketika mau tidur, omong saja, I love you, maafkan aku, dan lain sebagainya. Ketika jauh, Pak, sudah makan. Hal-hal seperti itu bisa meningkatkan kedekatan rasa, kedekatan emosi di antara kita. Ibu-ibu tahu takon ora anger bapak kayak dong tindakan. Pak, wis mam apa urung, wis dahar apa urung? Ora tahu takon ya? Ora tahu. Bapak tahu takon ora? Mah, agi ngapa nang omah? Ora tahu takon? Kedekatan emosi dan yang kedua menciptakan gairah. Jadi ada 3. Kalau ada komitmen, ada kedekatan rasa emosi dan gairah. Insya Allah perjodohan akan terus bisa langgeng.
Gimana ibu menciptakan gairah biar bapaknya itu bergairah di rumah. Wah, ngerkondangan be kelambine apik banget, arisan kelambine apik banget, dasawisma pirang setel bae. Lho nang omah nganggo daster. Keleke wis bolong mambu brambang ora tau ganti. Apa menggairahkan, Pak? Oh, blas jere. Kasihan. Nah, Leong Bali mambune remason. Mah, nah apa sih lara untung? Kenapa bapak-bapak kok seneng ke kafe, Bu? Kenapa bapak-bapak seneng makan di warung di luar? Ya, begitu masuk kafe saja sudah langsung ditawari. Silahkan, Pak. Mesra banget. Mau minum apa? Yang hangat, yang dingin. Ya. Mulanya bapaknya pada seneng ngaring kafe karena ditawani ini sekaya kue. Jajal ibu sekali-kali tawani kayak gue. Pulang ke rumah, Pak, mau minum apa? Kopi, teh, susu. Insya Allah. Ya. Ya. Jadi intinya memahami bahwa makna jodoh itu sampai kapanpun tetap harus menjadi jodoh. Hanya maut yang memisahkan kita. Namanya sehidup semati. Tapi bukan kalau kamu mati aku cari ganti. Tapi biasanya ibu-ibu lebih setia. Ya Ibu? Iya, jarang ibu-ibu yang suaminya meninggal nikah lagi. Tapi bapak-bapak, bojone mati ngesuk wis langsung. Nah, yang kedua, pilar yang kedua, satunya tadi zawaj, jodoh. Yang kedua, mitsaqon ghalidha, perjanjian yang berat, perjanjian yang kokoh. Allah hanya menyebutkan kalimat mitsaqon ghalidha 3 kali dalam Al-Quran, saking beratnya. Yang pertama, perjanjiannya para nabi dengan Allah. Silakan dibuka surat Al-Ahzab ayat 33, ayat 7. Surat 33 ayat 7. Jadi para nabi itu berjanji sumpah setia kepada Allah akan menyampaikan risalahnya. Apapun yang terjadi, seberat apapun, apapun ujian, godaan, tantangan, rintangan yang dihadapi, akan terus menyampaikan risalah. Tidak ada satu nabi pun yang tidak berjanji akan mundur. Hampir-hampir Nabi Yunus katanya. Dalam cerita Nabi Yunus putus asa, dening aku wis suwe banget dakwah orang asing pada melu aku. Mau meninggalkan umatnya. Singkat cerita, panjenengan sudah hafal semua ya. Naik perahu, perahunya ke boten overload, harus ada yang turun, diundi terus, yang turun selalu Yunus. Maka Nabi Yunus keluar dari perahu, kemudian dimakan, bukan dimakan, ditangkap oleh ikan paus dan dimuntahkan ke pantai lagi. Baru sadar, ternyata saya nggak boleh untuk meninggalkan umat saya.
Bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tiga hal terakhir yang diminta oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau kamu ingin wanita yang paling cantik, akan aku carikan. Kalau kamu ingin harta, akan aku berikan harta yang paling banyak. Kalau kamu ingin jabatan, akan aku angkat jadi pimpinan bangsa Arab. Angger jenengan sing ditawari kayak gue, pilih nanti. Pilih wanita cantik, harta, atau jabatan. Tahta, harta, wanita. Kabehan. Yang penting kamu udah jangan dakwah. Kamu yang penting jangan menyampaikan risalah. Sudah. Tapi apa jawab Rasulullah? Andaikan matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti untuk menyampaikan risalah itu, tidak akan aku lakukan sampai aku hancur bersamanya. Itu luar biasa. Jadi Nabi itu nggak ada yang mengundurkan diri karena telah memahami makna mitsaqon ghalidha. Tetapi sebaliknya, Bani Israel berjanji dengan Nabi Musa. Sehingga saking marahnya Allah, diangkat bukit Tursina akan dijatuhkan ke mereka. Tapi mereka kemudian berjanji. Ya, berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Tetapi mereka setelah Gunung Tursina diletakkan kembali, mereka berbuat nyerekal lagi kepada Nabi Musa. Wong baru diselamatkan dari kejaran Firaun. Firaun sudah mati di Laut Merah, kemudian mereka selamat sampai kepada daratan, melihat sapi, langsung itu Tuhan saya. Itu Bani Israel zaman dulu. Nah, yang ketiga, perjanjiannya laki-laki dan perempuan yang menikah, membentuk satu rumah tangga. An-Nisa ayat 21. Mitsaqon ghalidha. Jadi laki-laki dan perempuan kalau tahu itu mitsaqon ghalidha, perjanjian yang sangat berat, seberat Rasul di dalam menyampaikan risalahnya. Jadi begitu sudah angkah tuka wa zawwajtuka dari wali diterima oleh pengantin laki-laki, qabil tu nikah, saya terima nikah dan jodohnya, saat itu telah terjadi perjanjian yang sangat berat dan tanggung jawab ada pada mereka berdua. Ketika sudah mitsaqon ghalidha itu menancap dalam dirinya, maka tadi apapun yang terjadi akan aku selesaikan sendiri. Insya Allah aku akan selamat dari perpisahan dengan istri saya. Nah, mau ikut Bani Israel atau mau ikut para rasul? Ikut para rasul tidak akan mengkhianati mitsaqon ghalidha, perjanjian itu. Meskipun seberat apapun, bahkan Rasulullah hampir semuanya akan diancam dengan pembunuhan. Ingat, sebelum hijrah Rasulullah sudah dikepung oleh pemuda-pemuda bangsa Quraisy untuk dibunuh. Bagaimana Nabi Isa, pengkhianatan dari anggotanya, dari umatnya, maka kemudian juga akan dibunuh. Nabi Musa bagaimana dikejar oleh Firaun, dan semuanya itu hampir-hampir seperti itu. Nah, pasti kita ingin memilih sesuai dengan perjanjiannya para rasul. Seberat apapun harus bisa diselesaikan. Kalau itu ujian, bagaimana bisa kita mengerjakannya? Ujian kan sebentar. Sing lama mbok sekolah ya.
sekolah semester ujiannya hanya seminggu. Maka ujian kita sebenarnya lebih sedikit. Cuma kadang-kadang orang pada sinau jadi orang lulus. Yang ketiga, pilar keluarga itu adalah muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah wa ashiruhunna bil ma'ruf, ayat Al-Qur'annya. Muasyarah bil ma'ruf. Bergaulah dengan yang baik, dengan cara yang baik. Muasyarah bil ma'ruf. Suami istri harus bergaul dengan cara yang baik. Apapun pergaulannya, pergaulan yang baik. Sekarang lagi model anak-anak muda itu meskipun suami istri ngeprank. Prank itu apa? Ya membuat satu sandiwara yang kira-kira akan menjadikan pasangannya itu panik. Itu bukan muasyarah bil ma'ruf. Dari kalimatnya muncul kalimat-kalimat yang baik. Dari sikapnya muncul sikap-sikap yang baik. Dari tingkah lakunya, dari semuanya itu ma'ruf. Apa anak bapak ngentaki ibune? Wonten mboten? Bapak-bapak sing cok ngentaki ibune. Wonten, Bu? Kayaknya orang anak lah. Wonten, Pak? Ora lah. Leong istri yang tercinta kok digentak-gentak, we mana bukti cintanya? Apa gara-gara wong Cilacap tadi uli ngomong mandan kasar? La ilaha illallah. Wong ngomong la ilaha illallah gue ngasih la ilaha illallah. Bocah kowe. Itu dialek apa itu sebuah kemarahan? Dialek ning ditampa nang ibune wong Jogja. Ibune wong Solo. Wong sikile ditepek. Ngapunten niku. Bahasane halus banget. Malah bopoke kepriwe jane. Tapi juga banyak istri-istri yang menjadikan suaminya pada takut karena saking kerasnya istri. Wonten, Pak? Akeh Bu jere, Bu. Aduh, jangan. Jadi ikutnya organisasi ISTI, Ikatan Suami Takut. Yeah. Masuk orang panjenengan? Masuk? Pada masuk kategori ISTI nih. Jadi Jamaah Masjid Baitul Matin itu buat organisasi namanya ISTI, Ikatan Suami Takut Istri. Tapi insya Allah ketika suami sayang kepada istrinya, ketika istri tahu posisinya itu siapa istri, ya, insya Allah semuanya akan bisa melaksanakan muasyarah bil ma'ruf. Kenapa ibu-ibu pada kadang-kadang jengkel karo bapaknya? Karena bapaknya itu tidak mengetahui arti istri. Istri itu singkatan. Bapak-bapak juga nggak tahu artinya suami. Apa Pak? Suami. Semua uang milik istri.
Ya dadi bapak kudu ngode sing akeh cemekel kabeh diteken bojo. Lah nanti su istri juga menjatah kepada suami. Pak jenengan butuhe napa mawon niki nyong tak terima semene nyingguk. Balik kena nggo jenengan kabeh. Kon kaya gue mengkone. Ora kaya gue ya. Aduh, jangan. Jadi kalau sudah jadi suami berarti siap-siap miskin. Karena apa? Semua uang adalah milik istri. Laksanakan besok, Pak. Nanti nggih. ATM-nya dicuwun, Bu. Nggih. Soalnya nggak orang kok ngirim maring wong liya. Nah, dah. Yang keempat, terakhir, wasyawirhum fil amr. Pilar yang keempat, musyawarah. Suami istri apapun dan dimanapun dengan suami istri harus musyawarah. Memutuskan apapun musyawarah. Menyekolahkan anak musyawarah. Membeli apapun musyawarah. Panjenengan bisa bikin komitmen. Kalau pembelian barang di atas 1 juta harus sesuai dengan permusyawaratan. Harus setuju kedua belah pihak. Umpama seperti itu. Bapak pulang-pulang beli apa yang harganya mahal, ibunya orang seneng, ya wis. Isinya apa? Padut. Termasuk hal-hal yang remeh. Wong ibunya orang seneng ngerokok, bapaknya sebungkus sedina. Ya bebah. Ada. Ada, Bu? Subhanallah. Fatwa Majelis Tarjih apa? Merokok itu tapi kayak ini ming anggota Muhammadiyah tok sing ora pada mengikuti fatwa Majelis Tarjih. Ada beberapa yang tidak mengikuti, bahkan banyak. Pengurus rapat lokomotif, pas. Saya dulu dengan istri komitmennya untuk hal makan itu 3. Tidak boleh ada rokok, tidak boleh ada pete dan jengkol di rumah. Padahal anu seneng. Ning karena komitmen, lho kok ora geblok bojone. Akhirnya komitmen dengan 3 hal itu 31 tahun saya nggak merasakan nikmatnya pete dan jengkol dan rokok. Hanya menjalankan komitmen dengan istri. Dan alhamdulillah jadi orang Muhammadiyah jadi pas. Ya. Orang rokok maksudnya. Mengikuti fatwa tarjih. Silahkan panjenengan punya satu apa musyawarah. Hal-hal yang kecil pun dimusyawarahkan. Insya Allah taliban. Allah akan selamat semuanya. Ketika zawaj perjodohan difahami mitsaqon ghalidho wa ashiruhunna bil ma'ruf, muasyarah bil ma'ruf dan musyawarah, pilar itu ada pada keluarga kita, insya Allah keluarga kita akan sakinah, ayem, tentrem, bahagia. Tetapi ketika salah satu saja pilar itu tidak ada, itu cek. Meskipun bisa bertahan karena punya komitmen, tetapi pertahanannya itu pertahanan yang rapuh. Ming bisa bertahan tapi tidak bahagia, tidak gembira, nggak sakinah. Masa nyong pegatan orang patut temen ya, tapi hatiku kelara-lara. Anak
Ora lah sana, enggak ada. Jadi mari kita wujudkan 4 pilar itu, jangan sampai ada yang kropos satunya. Kita harus bisa mempertahankan makna sebuah perjodohan, mitsaqon ghalidha, muasyarah bil ma'ruf dan musyawarah. Untuk adik-adik, fadfar bidzatiddin. Ya, carilah agamanya. Nanti suatu saat, sekarang masih umur 15 tahun, 12, 13, belum saatnya cinta. Kalau cinta itu monyet. Ya, kalau cinta itu masih monyet. Tapi sekarang udah pada pinter-pinter. Kalau si SMP wis pada bonceng be monyetan. Nah, tapi percayalah ya, siapkan diri dengan sebaik-baiknya, kuatkan agamanya, insya Allah akan memperoleh juga jodoh yang kuat agamanya, insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Cukup sekian dari saya, marilah kita bersama-sama kuatkan keluarga kita agar supaya kokoh, bukan sekedar tidak bercerai saja, tetapi kita bisa menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berkualitas, yang bisa berguna bagi agama kita, bagi nusa dan bangsa kita. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.